ketemu lagi nih malam di acara Sohibul Hikayat. Jalannya mana? Jalannya lagi nganter. Dulu, minta lagu, coba minta lagu. Minta lagu, gue minta mic. Minta lagu. Minta lagu kan? Bang, apa di bawah ya, Pak? Yeay. Udah kayak perempuan bener aja sih. Sini. Ini kan ada lagi yang pinjam. Wah, bener-bener perempuan. Gue sendirian. Minta lagu, coba minta lagu. Centai manis. Bukan cinta manis. Lagu kamu apa sih? Gabung lain lagi lah, tukang band. Oh, itu yang pakai Magadir. Mariat. Magadir. Ya samsumana. Lu minta sangkul lu mah. Di dalam kita mana? Dalam kita kayaknya dari perjalanan. Nah, buat abang Loni kancingnya Babe. Ntar nih acara Sohibul Hikayat dalam kita masih perjalanan. Orangnya masih muda banget. Iya. Dari belakang. Ojek. Ojek. Nah itu nih. Bang, kan biasanya diiringi pakai musik, Bang. Giring emang lagu Kalau musiknya nggak ada, pakai tari. iya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedalang. Empuk jangan dekat bu, habis mau duduk dia. Ya, saja. Alhamdulillah. Diri kagak enak dilihat dari depan, susah banget bilanginnya. Mudah-mudahan juga. Gue aja gue deket cowok ya. Kagak mau. Iya. Saya mau ngapain di sini? Bang Haji di sini. Tugas Bang Haji tiap malam Jumat. Masya Allah, iya. Gue kaya. Alhamdulillah. Ada bongkir nori. Masa loh. Suaranya beda. Beda banget sama ini. Kalau ini bass, ini treble kekencengan. Ini kalau nggak salah, ini ya trio kodok ya. Hah? Ini kodok dingdan, kodok bancer. Alhamdulillah. Ya, saya mau laporan dulu Bang Uut, Bongkar, sama kawan-kawan Bang Rahmat, Ranto, Nijal, terus Bang Ipul. Hah? Duduk. Kalau dengerin Sohibul Hikayat itu biasanya duduk, dekor. Tuh, kan enak. Harusnya saya pakai bangku ini. Kalau bangkunya nggak ada, nggak apa-apa, ini spesial. Ini karena kita lagi disorot ini sama Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Oh, ada Pak Iwan. Oh, ada Pak Iwan, Pak Keta. Assalamualaikum Pak Iwan, Pak Keta. Dia duduk di paling bangku paling ujung dong. Ya pakai permadani Pak Iwan. Pak Keta liatin. Ya udah. Pakai kerudung. Pakai kerudung. Ininya. Bang Haji. Ya. Lupa nanya nih kamis. Oh ini kampusnya pimpinan Bang Rahmat, namanya El Fahmis Group. Wah, itu Oh ini. El Fahmis Group. Dia. Ya. El Fahmis, ya resmi udah jadi El Fahmis. Kita kenali dulu ini Bang Rahmat, pimpinan El Fahmis. Ini Bang apa? Karena Bang Ipul. Nah jangan lupa saya kenal loh. Bang Ranto suka ikut saya dulu kalau ada acara-acara. Nah ini Bang Ijal ini, dia pemain kura. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gambus. Oh gambus. Iya, spesial kalau kagak ada ini kagak ada gambus. Iya. Dah. Nah ini Bang Karnoli. Nah ini Bang Urseno. Iya. Saya belum kenal ya saya. Nggak usah. Nah, saya kenalin dulu ya. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mpok Sama dagang gado-gado. Mohon izin, nama saya Haji Bandi Baskara. Yang kata orang mirip banget sama Aliando. Lah coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allah.
ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Ini ciri daripada Sohibul Hikayat modern yang ada di Benz Radio Betawi. Atunya mereka ini longkar bangun sah dan kata sang Sohibul Hikayat terkenal pada satu ketika di negeri Al-Baghdad. Seorang imam besar bernama Imam Ahmad. Syekh Imam Ahmad ini terkenal karena orangnya alim, orangnya tawakal kepada Allah, ilmunya luar biasa, tapi perangainya, tapi tingkah lakunya, ucapannya lembut tutur katanya, manis bisikannya, masya Allah. Bahkan tingkah lakunya, bahkan dia sama hampir ya memiliki perangai seperti contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, bagaimana ya kalau ada manusia dia mencontohkan perangai Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah suri tauladan buat kita. Ya mudah-mudahan kita semuanya ya bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad yang betul-betul mengikuti tingkah laku beliau ya. Amin ya. Amin Allahumma amin. Pada satu ketika Syekh Ahmad tanpa sangkan bongkan, nggak sangkan nggak bongkan, dia kepengen banget pergi ke negeri Syam. Padahal nggak ada tujuannya. Biasanya Syekh Ahmad kalau berangkat apalagi ke luar negeri, apalagi ke negeri seberang itu biasanya ada tujuan. Kalau nggak tablik akbar, dipakai undangan buat tausiah, ceramah dan sebagainya macam. Tapi ini nggak ada tujuannya. Perasaan hatinya pengen aja ke negeri Syam. Ada apa ini? Berjalan hati ya, unta, agak ini dia pakai Ajak ijik Warawirit, jalan dah, sampailah dia ke negeri Syam. Begitu sampai di negeri Syam, kagaknya udah sore. Perjalanan antara negeri Baghdad dengan Syam ini perjalanan cukup jauh, dan juga abang melencar Cina Bali. Begitu sampai, ini udah menjelang asar, akhirnya dia mampir di salah satu masjid. Dia mohon izin kepada merbotnya. Assalamualaikum yahi. Waalaikumsalam. Bolehkah saya numpang sholat di sini? Oh boleh, silakan numpang sholat. Sholat dia ambil wudhu. Ya, Syekh Ahmad dia sholat asar, habis sholat asar kecapean jalan ya, dia kepengen rebahan. Begitu baru melonjorin kakinya, ya ditegur sama merbot masjid yang namanya Bang Saud. Saud ya, bukan. Kata merbot, ya Syekh, maaf nggak boleh tidur di sini Syekh. Ini tempat sholat, tempat ibadah. Kalau Syekh mau istirahat, mau tidur, cari tempat di luar. Di sono banyak Syekh. Banyak ada villa, ada apartemen. Ya apartemen. Kecil soalnya jadi apartemen. Tempat penginapan banyak. Akhirnya sebentar saja saudaraku, aku pengen pelonjoran di sini. Nggak bisa Syekh, silakan keluar dari masjid. Keluar hadir jalan. Waduh, mau jalan kemana lagi nih saya? Jalan unta, leang. Akhirnya sampailah dia satu tempat, di mana tempat tersebut cukup ramai. Dekat pasar, tapi pasarnya pasar zaman dulu. Akhirnya datanglah waktu sholat maghrib. Tok 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 tok, duk 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 duk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib datang. Syekh Ahmad masuk ke dalam masjid karena udah banyak ya di lingkungan pasar kan ramai ya. Ada yang dagang ini dan itu segala macam. Syekh Ahmad akhirnya dia sholat maghrib. Habis sholat maghrib, ya. Cari wudhu.
Begitu habis sholat maghrib, ya biasa capek, pengen ngantuk lagi, pengen istirahat lagi. Sama nggak boleh juga. Maaf, saya nggak boleh tidur di sini. Di sini tempat ibadah, tempat sholat, bukan tempat tidur. Nah, kalau saya ngiler, repot saya kelamnya. Tawa nggak mau tawa? Orang kagak boleh tidur dia tawain. Akhirnya saya jalan lagi. Sampailah ke satu tempat di mana udah gelap. Akhirnya mampir juga di satu tempat itu, tempatnya masjid. Ya. Masjid itu nggak begitu ramai, nggak begitu sepi, sedang-sedang aja. Sholat isya ya. Habis sholat isya pengen tidur lagi, mau nggak mau dah, hari ini gue pengen tidur di masjid dah, udah amat, yang mau dikata apa kek. Akhirnya begitu habis sholat isya, saya Ahmad rebahan. Begitu lagi rebahan, diparanin lagi sama merebut. Jangan tidur di situ nggak boleh itu tempat Bang Haji Beno maksudnya tempat Pak Haji Beno tidur? Bukan. Pak Haji Beno biasa kalau mau sholat di sini dia, jadi saya nggak boleh di situ. Oh baiklah gitu. Saya cari tempat yang lain. Nggak boleh tidur di masjid. Akhirnya dia keluar, jalan. Begitu keluar dari masjid, ada tukang roti. Ini saya Ahmad lagi goyang-goyang. Kita tanya sama tukang roti. Assalamualaikum. Ya saya dari mana? Ya Waalaikumsalam. Saya dari sholat masjid, di masjid sholat isya, mau tidur nggak boleh, dilarang. Emang saya dari mana? Saya datang dari jauh. Baik dah, saya kalau gitu nginep rumah saya aja nyok, walaupun tempat saya kecil nggak apa-apa, yang penting saya bisa istirahat, bisa tidur. Saya tukang roti, akhirnya nyampelah dia ke tukang roti, ngikutin ke rumah tukang roti. Begitu sampai tukang roti. Ada panggilan bentar. Saya ke depan dulu Bang Haji. Nggak apa-apa, ambil dulu, pukul dia. Akhirnya abang lo encang-encingnya tadi. Begitu saya datang bongkar ngikut, si Mu'ud ngikut ke tukang roti. Nyampe di tempat tukang roti, akhirnya ke tukang roti suruh istirahat. Saya Ahmad, istirahat saya mau bikin roti dulu. Saya Ahmad istirahat, tukang roti lagi ngaduk adonan. Sambil ngaduk adonan dia baca Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya Ahmad bangun, Masya Allah, orang ya ngaduk adonan sambil istighfar terus nggak berhenti. Abang mencang-cingnya sampai saya Ahmad bangun. Wahai tukang roti, iya saya. Apa yang kau katakan tadi? Saya lagi istighfar saya. Ini apa yang kau lakukan? Bagaimana? Apa tiap hari? Apa sekarang doang? Saya tiap hari tiap hari saya melakukan pekerjaan saya diawali dengan istighfar. Saya ambil bahan-bahan, saya istighfar minimal 1000 kali dalam satu hari, istighfar terus. Nah aku mau tanya tukang roti, apa hasil daripada istighfarmu? Kata tukang roti, apapun yang aku minta kepada Allah, Allah kabulkan saya. Masya Allah, segala sesuatunya yang aku inginkan Allah kabulkan berkat istighfar aku ya saya. Alhamdulillah. Termasuk ini roti, rumah, segala macam, bukan hanya semuanya saya. Tadinya aku tidak punya apa-apa, tapi sekarang aku punya segala-galanya berkat istighfar. Kata saya, ditanya, apakah ada satu lagi yang belum dikabulkan oleh Allah berkat istighfarmu? Ada sih. Apa itu? Saya bermimpi dan kepingin sekali ketemu dengan salah satu ulama besar yang dari Baghdad yang bernama Imam Ahmad. Oh, itu yang belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad terkejut begitu dia bilang, minta kepada Allah pengen bertemu dengan Imam Ahmad. Langsung dia ngomong apa janjinya Babe, wahai saudaraku, wahai akhiratillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan permintaanmu saat ini juga. Maksudnya apa sih? Sayalah Imam Ahmad yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala dari negeri Baghdad sampai ke sini berkat istighfarmu. Allah mengayunkan kaki saya sampai saya di negeri Syam bertemu dengan kau berkat istighfarmu. Subhanallah. Nangis abang janjinya Babe.
Itu tukang roti nangis dia tinggal tuh roti sampai angus. Sampai angus tuh roti. Udah kagak dipikirin kan. Pengen ketemu imam besar, Imam Ahmad. Hadirin hadirat abang lain cangcingnya babi. Itulah cerita Shahihul Hikayat Imam Ahmad dan tukang roti. Mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita untuk selalu ingat kepada Allah, istighfar. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Kalau kita berzikir, ingat kepada Allah, akan menenteramkan hati kita. Mohon maaf, mohon ridhonya, saya Jivan Baskara bersama kawan-kawan dari El Bahmus Group, Mbok Karnori, Bang Mu'ud, insya Allah ketemu lagi di lain waktu di acara Budaya Betawi Shahihul Hikayat Modern bersama Ben Radio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musik lagi, musik. Pahmis Grup Gambus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada band radio yang telah mengundang kami
di acara Sohibul Hikayat dan juga Dinas Kebudayaan DKI. Semoga acara ini bisa berlanjut dan budaya Betawi semakin maju ke depannya. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.